Legends! Impact! Oke, mungkin udah waktunya ya, tapi ya udah. Ini kalau misalnya aku akan belibet karena bingung, aku mohon maaf ya, karena memang bisa dibilang ini episode yang bisa dibilang episode debut Final Form terbaik, tapi juga sekaligus bikin pusing, tapi aku bingung harus kayak gimana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Perasaan Desa Pasar 2. Ya, sebelum bulan tadi, ini adalah bisa dibilang masuk kategori sebagai episode debut Final Form terbaik yang pernah ada di franchise Kamen Rider. Mungkin bahkan bisa dibilang terbaik ketiga mungkin kali ya, terbaik ketiga di terbaik ini secara proses ya, secara prosesnya ya itu terbaik keempat sih di era Reiwa setelah Zero Two, kalau misalnya crossover Zero Two sama Kids 9. Gila sih, jadi memang benar-benar kompleks banget. Tapi aku coba saja Kamen Rider episode 33, dan ini agak sedikit mengecoh di awal ya, karena dikiranya di awal tuh bakal dikasih apa ya, kayak dikasih awalan yang cukup santai, dimana kan Nemo lagi baca-bacain surat penggemar di kantor agensi dia, dan ya cuma kayak kegiatan biasa doang. Tiba-tiba Sig muncul, terus kemudian itu sekitar mimpi dia bakal yang dia bilang kalau dia bakal mewujudkan mimpi buruknya Nemo, dan akhirnya seketika ada tempatnya berubah jadi kayak semacam panggung acara fan meeting, di mana banyak fansnya Nemo yang datang ke sana dengan Sig yang jadi pembawa acaranya, dan nggak pakai basa-basi langsung Sig tuh buka 3 pintu hati, dan seketika banyak Baby Nightmare yang muncul dari dalam pintu hati itu dan menyerang para penontonnya dari sana. Sampai ada satu penonton yang ikut kecaplok sama si Baby Nightmare ya, dan dia langsung berubah jadi Dead Game Nightmare, dan nggak pakai basa-basi. Orang yang kecaplok ini, dimana itu orangnya kayak seorang remaja SMA ya di Dayata, dia juga langsung berubah jadi Baby Nightmare dan langsung merusuh di kota. Jadi bener-bener wah, nih sih mulai gila sih rencananya sih. Bahkan kan ini juga ada momen di mana Nemo, ini aku bahas soal Nemo dulu dikit ya, dimana kan Nemo kan juga berusaha melindungi orang-orang lainnya kan yang ada di sana, meskipun ya dia cuma pemodal sejarah ada itu, cuma pakai tongkat bel doang itu dia ngelindunginya. Tapi ya itu pun dia juga sampai kekuatan, karena dia juga sekalian dikompor-kompori sama Sisik kan, yang bilang tuh yang bilang kalau mimpi buruk ini adalah hasil dari alam bawah sadar Nemo, yang selama ini kan sama Nemo disangkal terus. Tapi sama sih kayak dipanas sih, ayo lah jujur aja lah, kamu kan juga pasti ingin mimpi buruk ini kan. Jadi kayak dipancing terus sama Sisik. Wah gila sih, bener-bener gila ini, kayak wah yang kayak gini-gini dianggap sebagai third rider, enggak banget sih kataku. Ini caranya Sigma mengompor-ngompori si Nemo ini antagonis banget sih, memang bener-bener nyebelinnya dapet loh di karakternya Sig itu. Dan gila sih memang kalau dilihat dari beberapa episode terakhir ini, kesannya Kosei Amano sebagai Kamen Rider jadi hilang loh, gara-gara perannya dia sebagai Sig Weaker. Ini cukup unik sih. Terus kan ada momen dimana si Nemo itu sempat dilempar sebuah surat penggemar dari sama Sig kan. Itu surat yang sempat dibaca sama Sig, terus ya kayak mesem gitu, terus dilempar ke Nemo, dan pas dibaca ternyata ada surat penggemar dari surat dari Baku, dan tulisannya itu adalah Find Nemo ya, soal ini misi utamanya dia yaitu menemukan Nemo. Ini aku nggak tahu ya kapan Baku nulis ini, kayaknya sih ini mungkin ditulis sama Baku tepat setelah dia nolong ini kalau di prekognitifnya ya, itu dia mungkin ya nggak tahu sih, kalau juga kan dia memang sempat ketemu sama pemilik agensinya Nemo kayak si Papi Jogi ya. Tapi kalau kayaknya mungkin pas dia bangun dia sempat nulis surat terus dikirim ke kantor agensinya Papi Jogi, mungkin gitu kali ya kan. Kalau di realitas aslinya kan mungkin bisa dibilang ya mereka berdua belum pernah ketemu gitu. Tapi ya gitu, pas lihat surat itu ya Nemo sedikit senyum lah ya. Cuma ya itu tiba-tiba satu momen di mana suratnya itu tulisannya tiba-tiba hilang. Nah ini kenapa bisa hilang? Ya aku bakal bahas nanti. Ini aku bakal balik dulu ke soal Baku, yang ternyata di sini dia terkena insomnia. Dia gak bisa tidur sama sekali dari semalaman tuh. Ini bahkan udah matikan insomnia, terus jika pas dia mau nyoba masuk ke Zetsurum, ternyata akses ke Zetsurum dia ada di lemarinya hilang. Jadi gantungan bajunya yang bertuh huruf Z itu hilang kan. Jadi ya dia nggak bisa ke Zetsurum lagi. Apakah ini ada faktor dari rusaknya sensor drivernya dia? Ya bisa jadi.
Apalagi juga ini yang juga menjawab ya kenapa ini, bahkan aku lihat di fanpage-nya Bang Reza banyak yang tanya, yang banyak komen kayak gini loh. Itu kalau Zetsu drivernya rusak kenapa nggak dibenerin pakai recovery capsem aja? Ini langsung dijawab loh di sini sama episodenya langsung. Bener kan, ada momen di mana Baku itu nyoba memperbaiki Zetsu drivernya dia yang nggak rusak pakai recovery capsem. Hasilnya apa? Nihil. Nggak bisa, Zetsu drivernya sama sekali nggak bisa pulih. Bahkan yang lebih buruk lagi, kekuatan dari kapselnya, dari recovery kapselnya Baku hilang, langsung jadi void kapsel lagi, jadi kapsel kosongan lagi tuh punyanya apa kapselnya Baku. Ini juga bukti kalau memang kekuatannya Zetsu sepertinya malah perlahan mulai menghilang ya. Jadi kayak yang akhirnya bikin beberapa kapselnya Baku yang tersisa itu jadi kayak malfungsi di sini. Nah, ini juga jelas ya kenapa kok nggak bisa, karena memang lore di situ, karena mungkin ya karena memang sumber kekuatannya aja hilang, ya udah benda yang menggunakan sumber kekuatannya jadi malfungsi di sini. Mungkin gitu secara konsepnya sih sebenarnya gitu ya. Dan pas lagi kejadian ini ya tiba-tiba kan Nagumo sama Pak Fujimi datang kan, dan mereka ngabari kalau terjadi sebuah blacklist ya itu tadi ada Dead Game Nightmare yang merusuh di kota. Dan dan juga ini apa namanya, waktu Baku akhirnya bergegas ke tempat di mana Dead Game Nightmare berulah ya, dia kan sempat mendapati Zetsufonnya bunyi kan. Ternyata pas diangkat itu ternyata si Nemo telepon dia. Jadi pas Nemo lagi berusaha melindungi para penonton dari serangan Baby Nightmare dalam mimpi, ternyata Nemo sempat berhasil mengubah HP-nya dia menjadi Zetsufon buat apa? Buat nelpon Baku di dunia nyata buat minta tolong. Ya apa ya, dan itu juga terjadi karena ya kekuatan lucidnya Nemo perlahan udah mulai sempurna di sini. Dan pas telepon tiba-tiba sama si Zetsufonnya diambil, terus dia gantian ngomong ke Baku, ya ngomongnya cuma buat ngejek dia doang, ngeceng-cengin Baku yang notabene nggak bisa jadi Zetsu lagi. Emang kamu bisa apa sih? Kamu kan udah gak bisa jadi Zetsu lagi, kamu gak bisa masuk ke dalam mimpi. Jadi kayak diejek aja sama si Isik. Emang gila sih. Ini jujur aja aku selama nonton episode ini kalau lihat gelagatnya si Isik itu emosi loh aku beneran. Lebih emosi dibandingkan sebelumnya. Iya, aku tadi katanya kayak gitu, tapi ini puncak emosiku udah mulai kerasa di sini. Gila aja, bener-bener nyebelin loh sih di episode ini, asli. Dan ya udah, dia ada si Baku datang ke tempat di mana Dead Game Nightmare berulah. Dia kan sempat nyoba metode lain kan, yaitu menggunakan kapselnya langsung tanpa belt, yang benar dia diputar biar upgrade-nya bisa dipakai langsung sama dia gitu. Tapi ya tetap gak berfungsi. Jadi ya kapselnya memang aktif, dan jika Baku sepertinya memang masih bisa menggunakan kekuatannya ya, dimana kan dia pakai impact kapsel kan, jadi kayak dia tetap bisa pakai kapselnya buat nahan si Dead Game Nightmare, tapi ya itu kekuatannya itu nggak keluar secara penuh, karena mungkin ya kapselnya udah malfungsi tadi. Dan waktu si Dead Game Nightmare nyerang para warga kan, Baku sempat nyoba lindungi para warga dengan apa namanya itu transform kapsel ya, dengan mengubah informasi kita jadi perisai buat melindungi para warga dari serangannya Dead Game Nightmare, dan berhasil. Cuma ya itu kemampuannya nggak keluar secara optimal aja. Dan akhirnya kan dia kan yang lainnya ikut datang kan, bahkan ada momen yang ini momen buat lucu-lucuan aja sih, dimana si Pak Fujimi tiba-tiba ngebanting Dead Game Nightmare, dan bahkan dikasih sequence finishing ala Zero One. Aduh, sampai ya ini kenapa tiba-tiba ada referensi Kamen Zero One, anjir. Lebih tepatnya Kamen Aquan sih kalau dari animasinya. Ada aja idenya ya, memang penulisnya sih sama sih, tapi ya bikin ngakak aja sih kan. Tiba-tiba kayak ada Pak Fujimi ngebanting Dead Game Nightmare, ada efek-efeknya Zero One, ada aja idenya. Tapi ya udah, konsep si Dead Game Nightmare kebanding ya, pada akhirnya Pak Fujimi tetap aja ngacel gara-gara dipentalin sama si Dead Game Nightmare-nya. Dan bahkan Nemo sampai si Minami sempet ngenembak si Dead Game Nightmare-nya pakai pistolnya si Nagumo yang jatuh ya kan. Si Pak Fujimi kan jatuh nimpa si Nagumo kan, dan pistolnya Nagumo yang jatuh diambil sama Minami buat nembak Dead Game Nightmare kan. Ya agent kan, jadi wajar kalau dia punya skill menembak, tapi ya nggak ngaruh. Jadi Nightmare benar-benar gak ngaruh meskipun ditembak pakai peluru pistol. Tapi dia udah sih, dan pas udah mau diserang sama si Baku kan harus dilindungi pakai barek absen kan sama dia. Dan itu buset,
bariernya terhasil dari kapselnya Baku itu kecil banget loh, sampai cuma bisa muat di 3 orang ini doang. Jadi memang begitu malfungsinya sampai kecil banget barrier yang dihasilkan, tapi tetap berfungsi, bisa melindungi mereka bertiga. Sementara si Baku ya tetap berusaha mati-matian buat melindungi, buat apa, menghalau si Dragon Nightmare ke tempat lain ya. Terus juga ini bahkan udah dia dibuat kepayang sama Dragon Nightmare, muncul lagi. Ini kan ada momen di dalam mimpi di mana ternyata ada satu penonton lagi yang kena caplok sama si Baby Nightmare, dan penonton kedua yang kena caplok ini berubah jadi More Nightmare, di mana More Nightmare juga sama keluar kedua nyata dan langsung nyerang Baku juga di sana. Jadi gila, udah ngadepi Dragon Nightmare aja Baku kewalahan, ini ditambah muncul More Nightmare, ya makin kewalahan lagi dia. Bahkan sampai di mana ada momen di mana kan Baku juga sempat maksa pakai Shadow Drivernya kan, dengan dipasang sama plasma kapsen kalau saya di beltnya, tapi ya nggak berfungsi, bener-bener nggak bisa diapa-apain lagi karena kan beltnya udah rusak gitu. Tapi ya Baku tetap nggak menyerah, dia tetap berusaha nyerang si Nightmare-nya sampai ada di satu titik di mana Baku akhirnya harus tewas ya. Baku harus tewas karena terkena tembakan duri dari Dragon Nightmare tepat di perutnya dia, dan akhirnya Baku langsung tumbang dan akhirnya Baku mati di sana. Dan ini bukan berarti akhirnya Baku ya, aku bakal beralih dulu ke kondisi ke pihak Dredi, di mana kondisi Nemu yang lagi diceng-cengin sama si Stick ya. Bahkan kasih juga sempat kayak cengengesan waktu tahu Baku mati. Nah ini kenapa kok tulisan di suratnya Baku itu hilang tulisannya tiba-tiba hilang ya, karena Bakunya dinyatakan mati sama si kan, udah mati ya. Jadi kayak reaksi santai banget loh gila si Stick ini, bahkan sampai bikin si Nemo akhirnya histeris kan gara-gara fakta tahu kalau Baku ternyata mati di sini. Dan dia juga bikin Nemo di sana kayak kondisinya gelisah sambil tidur gitu ya, yang bikin si Dredi juga panik di sini. Sampai akhirnya Dredi juga langsung nggak pakai basa-basi, dia langsung pakai Dredi bakalnya dia sambil dia langsung ini apa namanya, dia langsung ninju jendela yang ada di ruangan dia dengan maksud ya ini, maksudnya adalah dia akan masuk ke dalam dunia mimpi. Dan sebenarnya sempat ditali sama Odaka sih karena itu terlalu beresiko, tapi ya karena ini yang kena incar dalam Nemu ya, si Dredi nggak peduli apapun, dia bakal lakuin demi nolong Nemu. Dan dia ditinju dan langsung si Dredi-nya kayak beralih ke dalam alam bawah sadar dia, atau mungkin langsung masuk dalam mimpi, nggak tahu sih. Tapi ya dia beralih ke tempat lain di mana dia itu kayak bertemu dengan sosok suara yang bertanya, apakah kamu menginginkan mimpi buruk itu? Dan kalau dari suaranya ya, ini jelas sekali kalau ini adalah suara dari Phantom Core Nightmare. Ternyata Phantom Core Nightmare ini adalah nightmare yang ada tepat di dalam dirinya The Lady. Ini jelas banget suaranya dia sih, karena ya kalau dia dengar dari suara itu, suaranya Hayami Saori banget loh. Itu benar-benar suara khasnya dia. Bagi yang udah sering nonton anime pasti juga benar-benar ngikuti seiyunya si Hayami Saori pasti udah notice lah sama suaranya. Entah itu kayak suaranya Shinobu di Kimetsu no Yaiba, terus Yoru di Spy Family, kemudian ada Yumeko di Kakegurui, terus dikasih Rayuki di Akagami no Shirayuki Hime, Yuki no di Oregairu, itu suaranya khas banget gitu loh. Dan ya udah di sini singkatnya si Dredi akhirnya mengatakan, pinjamkan aku kekuatanmu. Jadi kayak sama si Phantom Core akhirnya diwujudin dengan dia menciptakan sebuah kapsen baru ya, yang namanya tuh katanya Phantom Kapsen ya, kata nama kapsennya. Dan udah setelah itu si Dredi di dunia nyata itu udah tumbang dalam kondisi tidur, dan Dredi langsung masuk dalam mimpi, dan itu juga dilihat langsung sama Odaka kan dari balik jendela. Dan Odaka juga langsung nggak kalau Dredi sebenarnya sudah menggunakan kekuatannya si Phantom Core Nightmare. Dan udah sama si Dredi dia makakan si Phantom Kapselnya dia ke Dredi bakalnya dia. Terus juga ada kondisi di mana di taman bunganya kan juga lagi ada banyak BB mana kayak makin mengamuk kan, sampai bikin banyak semua tanaman di sana itu layu kan. Sama Dredi kan ya dibelenggu kan semua baby Nightmare di sana pakai kekuatan kapselnya dia, dan so far berhasil ya. Cuma ternyata nggak bertahan lama, karena
karena di sisi lain itu Nemo lagi shock karena kematiannya Baku, akhirnya belenggunya itu belenggunya jelek itu akhirnya lepas dan akhirnya malah bikin baby Neckernya berevolusi jadi wujud humanoidnya kan. Dan Undo sempat ditolong sama Odaka di sini. Tapi ya dari kondisinya sih bahkan Odaka sampai bilang kalau ini udah nggak bisa diperbaiki lagi karena udah terlalu chaos, katanya sih gitu ya. Kalau menurut Odaka sih katanya gitu. Dan ya ini udah bahas soal ini, jadi aku langsung bahas ke Baku ya. Jadi ya ini Baku mati ini bukan berarti semuanya selesai. Ada satu momen, ini benar-benar momen penting yang bakal jadi core, yang akan jadi core-nya dimana beltnya Baku bakal bisa diberikan lagi, yaitu Baku yang berada di alam kematian tiba-tiba itu masuk kayak ke tempat yang seperti Zetsurum, yang langsung disadari sama Baku kalau itu adalah alam bawah sadarnya dia sendiri. Dan dia juga langsung kayak track back lagi kan ke zaman dia awal-awal jadi Commander Zetsu, terus juga sampai ke titiknya sekarang. Dia kayak ada kayak ke flashback lagi momen-momennya itu. Ini kalau ada istilah medisnya sih, kalau di istilah medisnya itu kayak disebutnya itu adalah panoramic life review. Yang kalau ini kalau hasil aku searching di Google ya, itu panoramic life review adalah momen di mana seseorang melihat semua kilas balik dari semua perjalanan kehidupannya dia selama ini saat berada di alam kematian, atau mungkin bisa disebut sebagai NDE atau near death experience. Jadi kayak orang ini kayak melihat semua kilasan dari seluruh perjalanan hidupnya dia saat berada di alam kematian. Jadi semuanya kayak dilihat sekilas semuanya sampai dari titik awal dia hidup sampai akhirnya dia mati, benar-benar dilihatin semua di situ. Jadi ya benar-benar cukup unik sih. Jadi kalau bisa dibilang ya ini berarti kesimpulannya ini Baku bukan masuk ke dalam mimpi lagi, tapi ini benar-benar dia masuk ke dalam alam bawah sadarnya dia sendiri. Karena ya memang kalau kondisinya Baku di dunia kan ya secara fisik kan Baku udah mati soalnya. Dan pada saat dia melihat semua kilas balik kehidupannya dia itu ya, terus jika dia lihat ada Zetsu Driver satu lagi yang hancur, yang itu pasti ya udah pasti itu beratnya si Zetsu Ireng. Terus jika dia lihat dan dia langsung inisiatif, dia bakal mewujudkan mimpinya sendiri, yaitu apa? Dia bakal memperbaiki Zetsu Driver miliknya sendiri hingga bisa dipakai lagi. Dan selama ini ya, namanya ini momen benar-benar cukup ngena ya. Jadi kayak selama Baku mencoba melakukan banyak percobaan untuk memperbaiki badannya dia, kan ada banyak karakter yang muncul, karakter yang muncul kayak ngasih kayak kesan pesimis gitu ya. Kayak si Pak Fujimi tiba bilang emang apa yang bisa kamu lakuin sekarang? Terus juga ada Nagumo yang bilang yang kamu lakukan udah sia-sia. Terus dikasih Nemo bilang Minami bilang Baku kamu udah mati ya, kamu udah mati. Terus juga ada ya banyak, makanya jadi kayak setiap kali Baku mencapai satu progres selama dia fase-fase dia memperbaiki beltnya dia, itu selalu ada kata-kata lainnya yang muncul untuk kayak ngasih dorongan kayak kasih kata-kata negatif buat yang agak pesimis gitu loh ke si Baku. Tapi udah Baku gak peduli ya. Jadi dia kayak buka beltnya dia secara masa pakai Grenda kan di sana kan. Terus jika dia pelajari bagian dalamannya Zetsu Driver kayak gimana. Terus jika sampai ke satu titik jangan dia juga sempat ngegaca di Capsule Dropper tapi nggak ada keluar apa-apa kan. Ini nggak tahu ya apakah memang karena kekuatan Zetsu yang hilang itu makanya Capsule Droppernya nggak berfungsi, atau memang karena Baku memang lagi kondisi mentalnya lagi nggak stabil kan. Ini pernah dijelasin di serialnya kan, aku di episode berapa gitu aku agak ingat, kalau saya di episodenya lawan Prison Nightmare ya, dimana Prison Nightmare apa lo agak lupa, dimana kan Zero sempat bilang kalau bisa enggaknya Capsule Dropper ngeluarin Capsule itu adalah tergantung dari kondisi mentalnya Baku. Kalau kondisi mentalnya Baku lagi stabil ya dia bisa ngeluarin Capsule yang Baku perlukan. Tapi kalau Baku kondisi mentalnya lagi nggak stabil ya udah Capsule Dropper nggak akan ngeluarin apa-apa. Mungkin kayak gitu ya, tapi atau mungkin ya ini memang karena kekuatan Zetsunya perlahan hilang kali ya anggapannya mungkin gitu sih kalau tuh berdasarkan dari kejadiannya ada sekarang loh ya. Tapi ya ini itu Baku nyoba melakukan banyak cara dia memperbaiki bagian dalam Zetsu Driver dengan cara dia sendiri yang benar-benar dengan pengetahuan seadanya, sampai di satu titik dia sempat ada harapan di mana dia itu kayak nyambungin mekanisme di dalam mesinnya Zetsu Driver ke sebuah kapsul kosong yang kayak itu Wonder Capsule ya. Pas coba diputar, sebenarnya Zetsu Drivernya berfungsi, dan pasti Baku nyoba ngecek ke Capsule Dropper masih gak muncul apa-apa. Jadi dia
melakukan banyak sekali trial and error sampai ada satu titik di mana waktu si Baku muter kapsen berapa lagi, akhirnya muncul kapsen baru. Muncul kapsennya lagi yaitu ada impact kapsen. Dan waktu si Baku nyoba muter lagi, muncul lagi kapsennya, bahkan sampai banyak banget di kapsen yang muncul. Ini kalau dari website officialnya ya, total sih katanya kapsennya muncul di situ ada sekitar 653 kapsen. Iya, ini yang menjelaskan sinyal di mana kayak banyak kapsen geletakan di dekatnya Baku. Ternyata memang Baku ngegacha sebanyak itu. Jadi ya, banyaknya kapsen yang muncul itu juga kalau ada kapsen yang sama bakal dipakai sama Baku buat nge-upgrade konak kapsen dia pakai metode duplikasi kapsen. Dan sembari dia itu juga ya Baku tetap melanjutkan perbaikan sisi driver dia sampai ya, nanti bahkan sampai berlangsung bertahun-tahun sampai Baku aja kondisinya itu udah bener-bener kayak gak keurus banget ya, sampai dia tuh rambutnya gondrong, juga tumbuh jenggot dan kumis. Dan jadi juga muncul kan si Odaka buat tanya, mau sampai kapan kamu kayak gini. Terus juga ada Nemu yang muncul juga yang bilang kamu berhenti aja, kadang ada sebaiknya kamu berhenti aja, kadang ada juga kok mimpi yang gak bisa terwujud. Tapi ya tetap Baku nggak peduli, dia sampai dia ngomong berkali-kali, aku tidak akan menyerah, aku tidak akan menyerah. Dia ngomong gitu terus sembari dia yakin gitu apa. Bahkan sampai ada momen di mana selama Divergent itu ada bayangnya Komandan Zero juga muncul kan di situ. Dan ini langsung ada momennya bener-bener, ini aku hampir nangis di bagian ini. Dimana di momen ini ada momen di mana flashback lagi, itu ada adegan flashback dari episode 2 ya, di mas awal-awal si Baku sama Zero ketemu di Setsurum. Yang Zero kan sempat bilang, selama kamu yakin dan percaya, mimpimu pasti akan terwujud. Itu kata-kata kayak bener-bener dipegang sama Baku dan diucapkan lagi ke Baku. Seperti yang kamu bilang, selama kamu yakin, mimpimu pasti akan terwujud. Itu benar kan? Sampai dia bilang kayak gitu, karena ya Baku yakin gitu. Apa yang kalau dia itu yakin sama apa yang dia pikirkan, semua itu pasti bakal jadi kenyataan. Ini juga sekaligus jadi pelajaran juga bagi penonton anak-anak ya, yang buat tetap yakin dan percaya dan jangan menyerah sama mimpinya, dan tetap yakin kalau mimpinya itu suatu saat pasti bakal terwujud. Jadi pesan moralnya cukup bagus di sini, makanya ini gila sih. Aku hampir nangis sebagainya karena benar-benar Baku itu sekuat itu tekadnya buat gak menyerah. Dan akhirnya setelah melalui banyak sekali trial and error selama hampir 20 tahun. Ya, 20 tahun karena tahunnya ditambahkan sudah sampai ke tahun 2045. Itu tahun-tahun Indonesia generasi Indonesia cemas anjir. Jadi ya, ini anggapnya kayak kenapa kok 20 tahun ya? Anggap aja Setsu itu kejadian tahun 2025. Jadi ya ini benar-benar perjalanannya 20 tahun di dalam alam bawah sadar Baku. Dan setelah perjalanan yang sepanjang itu, akhirnya Baku berhasil memperoleh build-nya, bahkan mengupgrade-nya jadi build baru yang nggak lain adalah Zetsu Extreme Driver, dan sekaligus kapsen barunya kapsen baru juga yaitu si Extreme Rise Kapsen. Jadi benar semuanya selesai dengan sempurna, bahkan jika bayangan orang terdekatnya Baku juga melihat dari kejauhan sambil tersenyum puas gitu ya, dan juga ikut senang lihat Baku berhasil mewujudkan apa yang selama ini dia kerjain. Dan wah, ini benar-benar gila sih. Dan ya udah, balik akhirnya ke dunia nyata di mana si Pak Fujimi dan yang lain itu hampir diserang sama para Nightmare. Tiba-tiba Nightmare langsung hilang gitu aja. Dan orang-orang yang berbaju Nightmare itu kembali seperti semula. Dan waktu si Minami nengok ke belakang, muncul tuh akhirnya final form dari Kamen Rider Zetsu yang muncul entah dari mana, tiba-tiba langsung udah ada di situ, yaitu Kamen Rider Zetsu Extreme. Munculnya benar-benar epic dengan efek-efek cahaya, bahkan dengan BGM Good Morning masalahnya namanya itu, yang seperti dia ulang yang bikin momennya jadi lebih epic lagi. Tapi sayangnya langsung bersambung episodenya. Ya udah sampai situ. Jadi emang benar-benar ini episode 3 ini benar-benar cuma fokus ke proses pembuatan si build sama kapsennya doang. Debut fight-nya masih nanti di episode 34. Dan ya ini juga masih pasti banyak pertanyaan ya, kenapa kok Baku bisa sampai masuk ke dalam alam bawah sadar kayak gitu, dan juga waktunya lama. Ya ini mungkin konsepnya kayak apa ya, kayak limbo di film Inception lah, misalnya kayak gitulah. Kalau dia udah nonton film Inception pasti tahu kan, bersama perbedaan
Nah, perbedaan aliran waktu di dalam limbo atau di dalam mimpi sama di dunia nyata. Jadi kayak makin dalam mimpinya tuh perbedaan waktu jenjang waktunya itu bakal makin jauh. Nah, kurang lebih kayak gitu konsepnya. Jadi anggap aja gini ya, anggap aja kayak waktu apa 20 tahun yang dihabiskan sama Baku di dalam alam bawah sadarnya itu mungkin kalau disederhanai kayak sama dengan 20 detik yang dialami sama Baku di dunia nyata. Jadi ya Baku di nyata baru mati 20 detik, tapi ya di dalam alam bawah sadar dia itu dia udah menghabiskan waktu sama 20 tahun. Nah, kenapa kok bisa alam bawah sadar sama dunia nyata itu waktunya bisa sejomplang itu perbedaannya? Ada satu lagi teori yang bisa dipakai di sini, yaitu teori FLA, yaitu teori Flag-like Acceleration. Teori yang sempat diperkenalkan di anime Sword Esau Alicization. Kan ada momen dimana kan waktu itu kan kita sempat bilang kalau soal perbedaan waktu yang dirasakan oleh orang di dunia nyata sama orang yang sedang bermimpi kan. Dimana kayak kita di dalam mimpi itu merasakan udah berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu, tapi pas kita bangun itu ternyata kita baru tidur berapa menit gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi kayak misalnya kita di dalam mimpi itu lagi bermimpi sesuatu yang durasinya bisa hampir sebulan atau setahun gitu ya. Tapi pas kita bangun tidur, ternyata kita baru tidur berapa jam, mungkin 4 jam gitu. Jadi kayak 1 tahun di dunia mimpi, 4 jam di dunia nyata kayak gitulah. Atau mungkin kalau yang lebih spesifik ya di ini apa namanya? Di mesin di dunia underworld buatannya yang ada di anime sendiri. Dimana di underworld itu 1 tahun di underworld itu sama dengan 12 jam di dunia nyata. Jadi ya itu perbedaan di sini. Jadi kayak teori konsepnya di episode ini mirip sama itu. Jadi anggap aja kayak Baku menghabiskan 20 tahun di dunia mimpi, di alam bawah sadar dia itu sama aja dia kalau dia baru berjalan selama durasinya baru berjalan selama mungkin 20 detikan. Dan ini kenapa, dan masih ada yang bingung ya, kenapa kok Baku bisa sepintar itu sampai bisa bikin bel baru. Ingat loh, 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar, itu waktu yang lama. Dan selama jenjang 20 tahun itu pasti sudah banyak, udah ratusan ribuan bahkan mungkin jutaan kali trial and error yang dilakukan sama Baku buat memperbaiki belnya sendiri. Jadi ya dari sekian banyak percobaan gagal nyoba lagi gitu terus sampai Baku akhirnya bisa tahu gimana sistematis dari belnya sendiri. Jadi dia bisa semeter itu ya karena faktor pengalaman yang sudah dia lalui sama 20 tahun tadi. Karena dia udah dapat kepintaran dari pengalaman tadi, makanya akhirnya dia bisa bikin bel baru. Ya anggapannya gitu. Jadi ya case close ya. Jadi ya jangan bingung dan kayak mikir Yuya malas bikin skenario makanya kayak gitu. Enggak, ini ada alasan logisnya. 20 tahun itu waktu yang sangat lama loh untuk belajar sesuatu. Jadi ya akhirnya kalau Baku bakal bisa sampai bikin bel baru dalam kurun waktu segitu, karena memang waktu yang diperlukan untuk melakukan percobaan berbagai macam percobaan itu ya memungkinkan untuk hal itu terjadi. Jadi udah semua itu udah case close, sudah gak ada lagi yang perlu dibatin. Dan aku langsung aja bahas ke bagian preview, dimana preview ini ada beberapa poin yang menarik ya, yaitu ya pasti lanjutan dari debutnya si Zetsu Extreme. Lalu juga yang paling utama adalah sepertinya episode berikutnya itu bakal mengungkap masa lalu dari katanya Sik kayak segitu ya. Lalu juga ada momen dimana Baku akhirnya masuk ke tempat sabung nightmare-nya si Sik. Dan juga ada kemunculan dari salah satu core nightmare lagi, yaitu si Punish core nightmare yang sepertinya juga bakal dihadapi sama Baku nanti di episode berikutnya. Dan yang utamanya lagi adalah pertarungan penentuan antara Kamen Rider Zetsu Extreme melawan Kamen Rider Down. Yang pasti ya Kamen Rider Down bakal jadi samsak di sini feelingku sih. Ya sebenarnya aku masih ada duga sih kalau ada satu lagi teori yang aku pakai sih. Jadi ini ada momen kalau ada kemungkinan ya kalau Sik itu sebenarnya tuh bukan Sik yang asli, tapi ini berkaitan dari momen ada Sik di mana si Sik itu kayak dimasukkan ke dalam sebuah era Maiden sama si Punish core nightmare ya. Jadi aku menyadukan kalau sebenarnya sih katanya Sik ini bukan Sik yang asli, tapi kayak Punish core nightmare yang mengambil alih tubuhnya Sik dan akhirnya dia beraksi sebagai Kamen Rider Down. Kayaknya sih gitu sih aku mikirnya. Tapi ya udah gitu aja bahasnya tuh. Bener-bener kayak ya ini sesuai katanya Bang Reza. Ini episode bener-bener pusing dan ya bener-bener aku harus bener-bener maksimal banget nih. Kalau misalnya udah kayak Baku udah gondong sama kumisan aku pasang ini. Bener-bener gila sih.
capek aku nih Mbak Mas. Apa kayak bikin skripnya itu bener-bener capek loh emang sini. Bikin skripnya terus kayak mikirin gimana nyampaikannya itu bener-bener gila sih. Memang harus benar-benar maksimum effort banget sih bahas sekali karena juga episode debut Final Form gitu loh. Ini bahkan lebih lebih memusingkan dari pas aku bahas Rainbow Gacha sama Gabu Over the Master Mode tahun sebelumnya loh. Aduh. Jadi apa? Aku daripada aku makin ngablu kan ini aku udah agak capek ngomong ini. Jadi ya sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Kalau ada yang mau kalian koreksi maka juga bisa tulis kolom komentar, dan kalau masih di kontak juga bisa klik link traktir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pelajaran Sorbat 12. Udah capek aku.